Oke, kita sekarang masuk ke hukum universal ya. Saudara-saudara, saya akan membahas hukum universal. Ini ada 24 hukum universal. Dan ada hukum nomor 8 yang sangat terkenal. Hukum apa yang terkenal? Atraksi, karena ada buku The Secret. Tapi The Secret banyak menyesatkan kalau kita hanya lihat dari situ saja gitu. Oleh karena itu saya akan menghabiskan banyak waktu. Kalau saudara-saudara lihat dari buku yang saudara miliki, ada kira-kira 130 halaman atau 135 halaman hanya membahas materi dari 1 sampai 7. Karena itu kunci untuk mendapatkan law of attraction. Bukan berarti law-law yang lain tidak penting. Penting, tapi saya akan bicara, saya nggak tulis, kalau nggak tebal sekali gitu bukunya. Dan kalau saudara-saudara mencatat silakan, tapi nanti setiap kali setelah saya selesai membahas satu topik, saya akan berikan summary-nya, tertulis gitu. Jadi enak, karena kita kan ada yang mampu membuat summary, ada yang malas, ada yang, jadi saya buatin aja lah sekalian. What else do you want with 1 million rupiah, huh? It cost me a fortune, man. Hukum universal adalah aturan bermain dalam kehidupan. Ini kan game kan? Game of life. Harus ada aturannya. Ini aturannya. Ya, supaya kenapa? Kita bisa bermainnya dengan lebih enak, lebih baik. Kita memahami makna kehidupan. Dapat enlightenment. Kalau kenapa saya pakai istilah enlightenment, pencerahan? Karena Dawkins bilang paling tinggi 1000 itu enlightenment gitu. So, mine is different. There is a difference. I'm a man, I'm a boy, I'm an Aphrodite. It's a difference. Kenapa difference? Nanti kita lihat. Game of life, apa itu permainannya? Permainannya ada 2. Jadi kalau kita main basket, kita harus skor sebanyak-banyaknya. Demikian, sepak bola juga kita harus skor. Permainan game of life ada 2. Pertama, memanifestasikan diri kita secara seutuh dan seimbang. Artinya apa seutuh? Terima semuanya seutuhnya. Jangan separuh-separuh, harus seimbang. Ini jahat, ini baik, terima seutuhnya. Makanya harus seimbang. You have to see all from two sides. Kedua, ketika kita memperoleh pengalaman atas segala hal yang ditawarkan oleh kehidupan, kita harus terima tanpa menghakimi. Susah loh tanpa menghakimi. Shit happen every day. SSDD namanya. Same shit, different day. It's happen like that gitu. Ini loh permainannya, bisa nggak saudara-saudara bermain? Ini permainan game of life. Jadi kalau tadi saya tulis permainan kehidupan di situ, kalau kita menerima semuanya tanpa menghakimi dan kita tarik segame, kita terima aja utuh seimbang, then you can play very well, very well. Oleh karena itu ada aturan permainan yang berlaku untuk universe, life, animals, humanity, and yourself melalui hukum universal. Apa itu hukum universal? Hukum universal adalah law of logics. Dia logik. Tapi logik saya sama logiknya mungkin berbeda gitu. Jadi logik masing-masing. Mathematics, kalau mathematics ya biasanya universal harus. Law of science and absolute morality of universal. Bukankah morality itu juga relatif? This is universal. Universal. Pikiran bisa relatif. Tapi secara universal ada yang berlaku morality-nya. Dari keseluruhan consciousness yang ada. Boleh aja ya berbeda, tapi universal punya morality sendiri. Jadi hukum universal hingga saat ini dianggap sebagai petunjuk untuk perilaku manusia. Saya iya sih, karena ini petunjuk buat saya. Baik secara fisik, betul, you bisa sehat. Secara mental, betul, you bisa sehat. Pertumbuhan emosional, betul, you bisa sehat. Pertumbuhan rohani, betul, you bisa sehat. Tapi hukum-hukum yang berdasarkan logika, matematik, sains, dan absolut itu sangat individual. Bisa you terima, bisa tidak. Seseorang mungkin akan berbeda dengan yang lainnya. Oleh karena itu kalau kita lihat di internet, namanya hukum universal, banyak sekali yang orang menginterpretasikan. Karena it's very individual. Saya mempunyai versi tersendiri yang saya anggap inilah intisari dari semuanya. Saya mencoba untuk merangkum semuanya. Jadi jika kita menerapkan hukum ini dengan baik, dan kita mau belajar untuk memahaminya, kita akan hidup dengan lebih baik. Ada beberapa prinsip, saudara-saudara, secara cepat saja. Pertama, hukum ini dia selalu adil dan seimbang. Prinsipnya keadilan dan keseimbangan. Dia nggak pandang bulu, you presiden atau you tukang beca, you laki atau you perempuan.
Dia seimbang, berlaku untuk siapa saja. So don't play with this law gitu. Dia memperhatikan dan mengenali tiap faktor. Dipukul pasti sakit, nggak ada yang nggak dipukul nggak sakit. Mike Tyson aja sakit kalau dipukul, betul. Dan dia memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan telah terjadi. Dia otomatis dia memastikan. Ini prinsipnya ya. Prinsip kedua, ini kuasa. Lihat nggak ini perempuan? Dia nggak pakai baju, dia mau protes perang. Dia bilang stop the war. Tapi kalau dia ngomong biasa stop the war, nggak ada yang lihat. Oleh karena itu dia pakai caranya sendiri. Kuasa dia itu kebetulan, karena dia penari stripper kebetulan. Ya. Stop the war. Coba lihat tuh wajah laki-laki itu. Dia lihat apa yang dia lihat? Dia nggak lihat message-nya gitu. Ini perempuan juga stop the war, surprise. Message-nya ada di sini, tapi dia kasih lihat dadanya. Stop the war. Begitu perhatiin baru begini nanti. So dia punya kuasa untuk melakukan. Kita juga punya kuasa dengan segala macam cara, berbagai macam cara. Jadi dengan kuasa kita bisa menciptakan perdamaian. Dunia kita ini banyak misteri kan? Karena itulah kuasa yang kita pakai, menciptakan misteri. Ya, bisa kita menciptakan kelimpahan, harmoni, disharmoni, kekurangan, petaka. Jadi apa yang terjadi sama diri kita, sama saudara? Kalau saudara bilang hidup saya begini begitu, ya karena saudara memakai kuasa saudara untuk itu gitu. Nah, law of attraction ini menarik ya. Jadi sering sekali ada orang seminar mengenai kemiskinan. Aduh, ada miskin di sini, ada ini di sini. Global warming, di Bali baru-baru ini ada global warming kan, kita bicara. Semua pikiran itu semua penuh dengan fear. Kalau you berpikir tentang kesedihan, apa yang akan you peroleh? Pikir tentang gembira, apa yang you peroleh? Ya you pikir mengenai malapetaka, global warming, apa yang you akan peroleh? So we spend billion of rupiah there untuk mengundang petaka tuh di Bali. This is how I see that. Itu aware yang level di sini kalau menurut saya gitu. Tapi kalau semua sekarang punya consciousness bahwa this will not happen, dan kita adalah universal mind, happen nggak? Nggak akan happen. Ini pemimpin-pemimpin negara yang menentukan gitu. So we have to change that. Jadi kalau saudara bisa 350, berapa kepala negara yang saudara bisa? Biarlah mereka conference nggak apa-apa, but we can save gitu.